Para bapak hadirin sekalian yang saya hormati, selanjutnya marilah kita ikuti dan kita dengarkan bersama ungkapan hati yang paling dalam dari penyampaian perjalanan hidup Bapak Dr. Muhammad Yahya Waluni yang selanjutnya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa la tujadilu ahlal kitab wa qulu amanna billahi unsila ilaina wa ilahuna wa ilahukum wahid. La tajidana ashadan nasi adawatan lil ladzina amanul yahuda wal ladzina asyraku wa la tajidana aqrabahum mawaddatil lil ladzina amanul ladzina qalu inna nasra jalika bi anna minhum qisisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun wa iza zami'u ma unsila ila rasuli tara ayunahum tafidu minad dam imma arafu minal haq yaquluna rabbana amana faktubna ma'as syahidin Muhammad. Yang saya hormati Bapak alim ulama yang ada di pondok pesantren, dalam hal ini majelis kiai, dan seluruh masyarakat yang hadir bersama-sama di dalam majelis yang kita gelar bersama ini, merupakan sebuah nikmat petunjuk insyaallah dari Allah Subhanahu wa taala yang tentunya selaku orang-orang beriman patut kita syukuri bersama. Tagal nikmat, keberkahan, ridho dan berkahnya kepada kita semua, sehingga kita boleh ada di tempat ini dalam sebuah perhimpunan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang patut kita syukuri, dan tentunya tak lupa pula kita menyampaikan salawat dan salam kepada revolusioner Islam, junjungan Nabi besar Muhammad SAW, karena oleh karakteristik sikap akhlak yang mulia dari beliau, sehingga kita semua selaku orang-orang beriman dapat merealisasikan konteks kehidupan keimanan itu menurut petunjuk-petunjuk yang ada tertuang secara jelas dari kitab-kitab para nabi yang kemudian disempurnakan di dalam kitab suci Allah yang tidak ada sanksinya lagi bagi orang-orang yang berpengetahuan dan orang-orang yang mau menggunakan akal secara positif, yakni kitab suci Al-Quran Karim. Semoga rahmat dan ridho Allah senantiasa ada dalam hidup dan hati kita, di dalam membentuk sebuah keimanan yang kokoh di tengah-tengah berbagai macam problem, di tengah-tengah berbagai macam persoalan baik secara eksternal maupun di dalam internal yang ada pada konteks abad 21. Karena memang demikianlah realita yang harus kita hadapi, dan tidak dapat kita pungkiri bahwa yang namanya kebaikan, yang namanya kebenaran itu senantiasa ditantang oleh berbagai macam kefasikan dan aib dosa. Saya di kesempatan ini sebagai orang yang baru memeluk agama Islam, saya dilahirkan di kota Manado pada tanggal 30 November tahun 1970. Dari latar belakang alias background saya, sesungguhnya saya bukanlah orang yang hanya duduk di bangku gereja, tetapi saya adalah seorang yang berdiri di atas mimbar dan banyak menyampaikan aspirasi dan konsep omong kosong Paulus. Saya adalah pendeta bertugas di GKI di tanah Papua selama 16 tahun, dan 8 tahun saya sempat memimpin institusi akademik Sekolah Tinggi Teologi Calvinis, dan kemudian pada tahun 2002 saya mengakreditasi perguruan tinggi dimaksud dan sekarang dikenal dengan Universitas Kristen di tanah Papua. Itu adalah hasil kerja karya saya selama saya berada dalam institusi gereja GKI di tanah Papua. Mengapa saya masuk Islam? Ini pertanyaan yang harus saya jawab mengandung sebuah pencatatan dan pengkajian secara ilmiah.
Karena saya sudah mengalami sendiri bahwa kebenaran Islam tidak hanya dapat dikaji secara spiritual. Bahkan pengalaman-pengalaman spiritual itu akan diperhadapkan dengan tanda tanya, apakah betul atau tidak betul, bohong atau bukan bohong. Maka Islam, setelah saya masuk, saya mendapatkan hadis Rasulullah Muhammad SAW. Beliau pernah berkata bahwa agama diprioritaskan secara khusus spesialisasi bagi orang-orang yang berakal. Dalam statement yang saya temukan, di dalam pembahasan baik secara teori yang saya simpan dalam lubuk hati, sehingga secara simpel saya sampaikan, Islam no fisik but heart. Islam itu adalah hati, tetapi hati yang sudah diatur sedemikian baik oleh Allah, yang mengandung sebuah pencatatan realita. Hati ini terkandung berbagai macam persoalan hidup, tetapi Islam membentuk sebuah kekuatan baru di dalam hati manusia, dan kekuatan itu tidak secara assumption, tetapi pencatatan itu terjadi atas proses faktualisasi kebenaran-kebenaran secara nyata melalui sains ilmu pengetahuan. Ini penyelidikan atau disertai temuan yang saya temukan secara translate Indonesian dalam bahasa Indonesia Al-Quran. Saya banyak melihat dalam terjemahan secara kasat mata seluruh ayat-ayat dalam Al-Quran. Ternyata jangankan hal surga neraka, jangankan vertical contact, hubungan antara Allah dan manusia, self-realization and God realization, tetapi yang saya temukan adalah begitu besar kekuatan, kebesaran, nikmat yang diberikan Allah di dalam firman-Nya Al-Quran, sehingga Al-Quran tidak mampu disanggah oleh kekuatan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengapa demikian? Betapa beruntungnya manusia ketika memeluk agama Islam, karena Islam mampu menceritakan segala bentuk realita yang pernah, sementara, dan akan terjadi. Sebaliknya, di dalam Bible, hati-hati, saya tidak pernah mengatakan kitab suci Kristen yang pernah saya imani itu Injil. Karena di dalam konteks The Gospel of Barnabas merupakan murid terakhir Isa alaihissalam yang bukan Yesus, itu tidak pernah mencatat dalam sebuah sejarah bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan. Nanti sebentar saya akan membahas bagaimana kolaborasi sebuah kesepakatan yang terjadi antara Yahudi dan Yunani di dalam mencapai sebuah kepentingan duniawi, merampok harta kekayaan orang-orang Arab, dan kemudian membentuk sebuah barisan yang disebut AIPAC, American Israel Public Affairs Committee, di bawah gerakan Zionis kemunafikan bangsa Yahudi yang sebenarnya membalikan fakta Israel itu adalah orang-orang Arab. Nanti sebentar saya akan mengungkapkan secara sejarah, karena sejarah itu adalah ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan itu adalah kebenaran. Tidaklah seorang dapat menemukan kebenaran itu tanpa proses penalaran, pembuktian di dalam sejarah. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi sebagai asal, sebagai awal di dalam saya mengawali statement atau pernyataan mengapa saya masuk Islam. Orang bodoh tidak akan sampai kepada Islam, bahkan oleh kebodohan tidak menutup kemungkinan akan murtad dari kehidupan Islam. Dan ini yang saya pahami secara teoritis, dan tentunya akan dituntut oleh para kaum muslimin wa muslimat dengan bentuk-bentuk praktikalnya, praktikumnya secara nyata tentang bentuk-bentuk syariat di dalam Islam. Saya amat sangat tertarik, dan selama setahun usia keislaman kami sekeluarga, betapa bahagianya saya laksana manusia yang dirantai. Saya sekarang terlepas dari rantai-rantai itu. Mengapa saya harus memilih Islam sebagai pedoman hidup? Saya sempat menginap di pesantren Al-Amin, dan saya menangis membaca sebuah saya membaca sebuah spanduk, sebuah publikasi yang ditaruh di pampang di pinggir jalan, tapi tolong diterangi lagi spanduk itu, karena saya lihat sudah agak luntur tulisannya. Saya sampai keluar air mata, saya membaca situ, pedoman hidup Al-Quran dan As-Sunnah. Semua kota saya telah kelilingi, 14 provinsi Indonesia, tidak pernah ada statement semacam itu. Dan memang
siapapun manusia, apapun agamanya, dari manapun kultur budayanya, bahasanya, kaumnya, tetap hidup harus mengedepankan Al-Quran dan As-Sunnah, supaya praktek kehidupan kita nyata sebagai manusia yang berarti, makhluk yang termulia. Ini persoalan yang sebenarnya prinsip, bukan pindah agama, bukan. Saya seringkali mengklarifikasi. Ada beberapa masjid yang saya kunjungi dan para panitia mengatakan kita akan mendengarkan bagaimana proses berpindahnya Muhammad Yahya dari Kristen masuk Islam. Bukan pindah saya. Saya tidak pernah merasa saya pindah agama. We families come back to truth. Kami sekeluarga kembali kepada kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tahu motor Shogun itu adalah produk Jepang, maka kita harus berangkat dari sebuah pemikiran positif. Dari mana saya jadi, dari mana saya berasal. Memang ketika Adam ada di dunia, Adam diciptakan dengan segumpal tanah liat, tetapi keturunan Adam dengan proses kelahiran. Dan kemudian dari bapak saya, ibu saya, lahirlah saya. Selama 16 tahun mengembara di dunia, hidup sebagai pemimpin kafir alias pendeta. Sutradaranya bukan dari Hollywood. Dari Hollywood menyaksikan sebuah layar lebar, membuat sebuah pernyataan di dalam teori, dan kemudian menanyakan dalam gerakan action manusia. Jadi sebuah film itu berdasarkan proses realita dan peristiwa yang sudah terjadi. Tetapi yang mengislamkan kami ini adalah pencipta sejarah, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikonsepkan dalam sebuah rumus teologi Islam, itulah hidayah. Itu pun belum setelah diberi petunjuk, tidak langsung saya Islam. Ada satu lagi yang lebih nikmat, yakni inayah atau pertolongan. Subhanallah, saya merasakan begitu damai, begitu tenang. Dan seperti ayah saya mengatakan, setelah masuk Islam, Islam itu solution in the life, jawaban di dalam hidup, jalan keluar di dalam hidup. Saya masuk Islam. Waktu saya pendeta, saya punya dokter pribadi. Hampir setiap minggu saya check up. Hampir setiap minggu saya darah tinggi. Hampir setiap minggu saya penyakit. Padahal target tidur saya sebagai seorang pendeta, dulunya saya ketika malam, saya nggak boleh tidur di atas jam 10. Karena memang nih, kerja pendeta ini adalah kerja orang-orang malas. Saya turun di bawah Pak Kiai ya. Jadi kerja pendeta ini adalah kerja orang-orang malas. Mengapa saya katakan orang malas? Karena si pendeta ini hanya duduk di dalam gereja, cuman kaos kaki dan sempak celana dalam yang tidak pendeta beli. Tetapi semua dari ujung kaki sampai ujung rambut disiapkan oleh jamaah. Bahkan jemaah yang sudah siang malam mencari nafkah dengan keringat, darah barangkali ya,